Kita sudah belajar dekade 2008 sampai 2018 di dalam kalender orang Ibrani. Itu adalah dekade 10 tahun itu dekade ayin yang artinya mata. Tapi 2019 sampai 2029 di dalam kalender orang Ibrani itu adalah dekade mulut ya. Saat kita menghadapi coronavirus ini ya, pernah nggak Anda membayangkan di dalam dekade di mana kita mesti pakai mulut kita yang bisa penuh kuasa, yang firman Tuhan mengatakan mati dan hidup ada di mulutmu. Siapa yang mengatakannya, mengembakkannya akan makan buahnya. Pernah nggak Anda bayangkan bahwa dalam dekade mulut ini, kok kita lihat dan kita mesti pakai masker. Apakah ini kebetulan atau apakah ada arti rohani di balik semuanya ini? Saya nggak ngomong bahwa kita nggak perlu pakai masker loh ya. Saya sendiri pakai masker. Istri saya, anak-anak saya ada masker, pakai masker. Tapi mungkinkah bahwa iblis mau mencuri iman kita dan oleh sebab itu waktu kita melihat ke sana kemari kita takut, kita khawatir, kita imannya dicuri oleh iblis dan nggak berani memakai mulut kita untuk menyatakan firman Tuhan dan percaya kepada firman Tuhan. Atau mungkinkah iblis mau memelintir, memutarbalikkan perkataan Anda, perkataan kita, sehingga Anda ada salah paham, salah pengertian satu dengan yang lain di dalam keluarga, dengan teman, dengan orang-orang yang lain. Atau mungkinkah juga waktu saat-saat seperti ini iblis mau memelintir, mau memutarbalikkan firman Tuhan yang sudah diucapkan melalui firman Tuhan sehingga Anda salah mengerti waktu baca firman Tuhan. Poin yang pertama, saya mau sampaikan ternyata ada roh di balik semuanya ini yang kita perlu waspada ya, yaitu Leviatan. Roh Leviatan ya. Roh kalau dulu ada, sekarang masih ada. Roh nggak bisa mati, saudara. Sudah ada ratusan tahun, ribuan tahun yang lalu ya masih ada. Nah, roh itu masih bisa bekerja juga, masih bekerja juga bahkan sampai zaman kita sekarang ini, saudara. Yesaya 27 ayat yang pertama dituliskan demikian. Pada waktu itu Tuhan akan melaksanakan hukuman dengan pedangnya yang keras, besar, dan kuat atas Leviatan. Ular yang meluncur atas Leviatan. Ular yang melingkar. Dan ia akan membunuh ular naga yang di laut. Dalam bahasa Inggrisnya, saya nggak akan bacakan semuanya, dituliskan di situ, even Leviathan, the twisted serpent. The twisted serpent, twist, yang pekerjaannya itu memelintir, ya, sehingga apa yang diucapkan itu dipelintir sehingga mungkin Anda ngomongnya benar tapi yang dengar salah ngerti. Karena apa? Karena ada roh Leviatan ini, saudara. Roh Leviatan ini bekerja dengan menyampaikan kebenaran yang separuh-separuh. Atau dengan hoax, atau dengan fake news, macam-macam, saudara, yang tujuannya membawa salah paham yang mengakibatkan perpecahan, ya. Dan biasanya orang yang luka, orang yang dikecewakan, orang yang masa lalunya masih belum bebas dengan ada tuduhan dalam dirinya, itu bisa kemakan, saudara. Daud mengatakan demikian di dalam buku Mazmur pasal 56 ayat yang ke-6 bahasa Indonesianya. Daud sendiri rupanya mengalami demikian. Sepanjang hari mereka mengacaukan perkaraku, mereka senantiasa bermaksud jahat terhadap aku. Bahasa Inggrisnya dituliskan begini, New Living Translation, they are always twisting what I say, and they spend their days plotting to harm me. Bayangkan, saudara, they are always twisting what I say.
memelintir, diputar balikan, saudara. The Amplified Translation mengatakan demikian, all day long they twist my words and trouble my affairs. Itu pekerjaan dari roh Leviathan. Nah, karakteristik dari roh Leviathan ialah itu biasanya karena ada kesombongan ya. Di dalam buku Ayub, roh Leviathan ini dituliskan sebagai buaya, ya. Buaya itu kulitnya tebal sekali, kira-kira bisa bayangkan udara nggak bisa masuk. Tapi saudara tahu, kalau saudara tahu mengenai Roh Kudus, dia itu adalah roh yang memberikan napas kehidupan, memberikan udara, ya. Orang yang sombong nggak bisa terima ini. Kita sama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Oke. Setelah semuanya ini, mungkin Anda bertanya, apa nih hubungannya sama virus corona? Dalam masa-masa seperti ini, kita perlu menjaga diri kita dan perlu menjaga kesatuan di dalam keluarga. Menjaga kesatuan dengan teman-teman kita, dengan saudara-saudari di dalam Tuhan. Jangan menggosip. Galatia 6 ayat yang pertama, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan sesuatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti. Ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Mari saudara, kita lanjut ya, setelah kita pelajari taktik daripada iblis, kita lanjut hidup di dalam kesatuan. Mengasihi satu dengan yang lain. Perhatikan apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan, apa yang kita komunikasikan melalui sosial media, dan berakar di dalam firman Tuhan.